Halo Sobat YouTube, welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara men-setup tenda O1 pada mode AP atau access point, kemudian mode klien, dan juga mode WISP. Cara setup ini tanpa menggunakan laptop, yaitu hanya menggunakan router. Peralatan yang diperlukan yaitu unitnya sendiri, yaitu tenda O1 beserta PoE-nya, adaptornya juga, kemudian satu unit router merek apa saja. Saya ini kebetulan pakai merek D-Link. Kemudian dua buah kabel LAN yang kabelnya ini lengkap, karena ada kabel LAN yang hanya separuh saja, kita pakai yang lengkap. Ya, ini yang kabel yang kedua, dan juga stop kontak listrik. Oke, langsung saja kita rangkai sebelum kita setup menjadi mode AP, klien, dan WISP. Oke, yang pertama kita buka dulu dari tenda O1, kemudian kita tancapkan satu kabel LAN ke sini. Seperti ini. Kemudian kita ambil PoE, kabel LAN yang dari tenda O1 kita tancapkan ke PoE. Ada tulisan PoE di sini. Oke. Kemudian kita ambil adaptor dari tenda O1, kita tancapkan ke sini. Kemudian kita tancapkan ke power stop kontak listrik. Sekarang tenda O1 sudah menyala. Ini ditandai dengan lampu LED yang berwarna hijau menyala pada tulisan PoE atau LAN. Oke. Kemudian yang kedua, routernya kita siapkan. Ini kebetulan saya pakai router D-Link. Oke. Router beserta adaptornya seperti ini. Kita tancapkan ke power supply, ke stop kontak listrik. Ini routernya sudah nyala. Kemudian kita ambil satu kabel LAN lagi. Oke. Satu kabel LAN lagi kita ambil di sini PoE. Di sini ada satu slot kosong atau port kosong. Di sini ada tulisan LAN. Kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita masukkan yang di sini. Kalau router yang lain mungkin ada tulisannya WAN dan LAN 1 2 3 4 mungkin. Kalau di sini tulisannya internet, kita masukkan ke internet. Oke, seperti ini susunannya. Setelah ini kita akan men-setup pada mode AP, klien, dan WISP. Oke, untuk settingannya dari router ini, untuk WAN-nya atau network untuk WAN-nya kita setting DHCP, bisa kalau untuk tenda ini, atau kita sesuaikan dengan IP dari tenda yaitu 192.168.2.1 juga bisa. Di sini kasih IP 192.168.2.3 dan seterusnya bisa, yang penting tidak sama dengan yang di tenda yaitu 2.1 untuk yang belakangnya. Atau kita setting DHCP juga bisa, nggak masalah, dia sudah bisa mendetek dari tenda O1.
Oke, langsung saja kita setup mode AP. Oke, langsung saja kita mulai untuk setup yang pertama, yaitu pada mode access point. Kita pastikan untuk koneksinya kita sudah terhubung dengan router, yaitu D-Link. Kemudian setelah terhubung, kita buka browser. Kita gunakan Chrome saja ya. Oke. Kemudian kita akses web interface-nya dengan alamat 192.168.2.1. Kemudian kita klik go. Oke, kita sudah masuk. Kita disuruh di sini kita tulis admin untuk password username-nya, untuk password-nya admin juga. Ini masih standar. Oke, kita klik go. Kemudian kita masuk seperti ini. Kita masuk ke quick setup. Yang pertama kita pilih mode AP. Kita pilih mode AP, kemudian kita pilih next. Kita di sini ada seperti ini, ada SSID atau wireless network name. Ini bisa kita isi terserah kita. Kita misalkan kita kasih nama tenda AP1 misalkan ya. Terus kalau channelnya bisa kita pilih atau bisa kita auto, terserah. Kita misalkan kita pilih channel 1. Kemudian untuk security-nya kita bisa kita pilih WPA, WPA2 atau mix. Biasanya kalau saya pilih yang mix. Kemudian kita buat passwordnya, misalkan kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segitu aja, terserah ini, yang penting minimal 8 karakter. Oke, setelah itu kita next, kemudian kita save. Oke, gitu saja. Maka tenda O1 sudah tersetup menjadi mode access point. Oke, untuk yang kedua, untuk mode klien. Untuk mode klien kita klik quick setup, kemudian kita klik klien, kemudian kita next. Kita akan men-scan SSID yang akan kita tembak. Kita bisa pilih, ini sesuai dengan yang di tempat kalian semuanya, nanti SSID apa yang akan ditembak. Kita scan lagi. Oke, kita scan lagi. Oke, misalkan di sini AP ya. AP, klik AP, terus kemudian kita isi di sini passwordnya apa, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita next. Kemudian kita isikan di sini IP. IP ini harus sejajar dengan IP access point yang akan kita tembak. Misalkan kalau access point yang kita tembak itu 192.168.5.1, maka di sini harus kita rubah 5 titik, yang belakang ini terserah kita. Yang 5 ini menyesuaikan dengan yang di AP yang kita tembak, sedangkan yang di belakang kita pilih terserah, misalkan 20 atau 21 atau terserah angka yang misalkan belum dipakai oleh klien yang lain. Misalkan seperti itu, misalkan kita pilih misalkan 10. Oke, setelah itu next. Next. Jadi IP ini nanti digunakan untuk mengakses dari tenda ini. Sedangkan untuk routernya kita setting DHCP saja. Oke, kemudian kita next, kemudian kita save. Jadi cuman seperti itu untuk mode klien. Oke,
Sudah paham? Sekarang kita mulai untuk mode yang lainnya, yaitu mode WISP. Ini yang paling banyak saya gunakan. Oke, kita klik quick setup, kemudian kita klik WISP, kemudian kita next. Dia akan men-scan otomatis SSID atau wireless yang ada di sekitar kita yang akan kita tembak. Misalkan kita tembak AP ini ya, kemudian kita next, atau ini aja ya, ontel ini aja ya, kita next. Oke, kita harus tahu passwordnya. Oke, ini passwordnya. Misalkan kita isi seperti ini, misalkan passwordnya. Oke, kemudian kita next. Kita pilih statik boleh, kita pilih DHCP boleh, PPPoE juga boleh. Kalau saya biasanya suka yang dynamic saja atau DHCP. Kemudian kita next. Ini kita isikan AP yang keluar atau WiFi yang keluar pada alat tenda O1. Jadi mode WSP ini selain dia menembak SSID atau WiFi yang lain, tapi dia juga bisa langsung mengeluarkan WiFi dari dirinya sendiri yang bisa kita akses. Jadi seperti itu. Dengan bisa dirubah namanya, berbeda dengan nama SSID atau wireless yang kita tembak. Misalkan kita pilih tenda AP1 misalkan. Kemudian bisa kita kasih password juga boleh, enggak juga enggak masalah, tergantung dari kitanya. Oke, kita kasih password 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu. Kemudian kita next, maka tenda AP1 ini nanti bisa kita akses dengan menggunakan smartphone kita ataupun dengan laptop atau dengan yang lainnya. Oke, kita next. Ini adalah pengaturan IP yang keluar pada tenda O1. Jadi IP klien-klien yang terhubung pada tenda O1 itu menggunakan IP ini. Dan usahakan IP ini berbeda dengan IP WiFi yang kita tembak. Misalkan IP WiFi yang kita tembak misalkan 192.168.5.1, maka kita harus gunakan yang lainnya. Misalkan 192.168.2.1. Ini sudah bisa. Langsung kita next. Kemudian kita save. Oke. Gitu saja. Pada mode WSP ini juga kita bisa hubungkan ke router dan kita juga bisa berinternet lewat router tanpa lewat WiFi yang dikeluarkan oleh tenda O1 itu, atau kita bisa nonaktifkan dari WiFi atau menghidden dari WiFi yang keluar dari tenda O1. Oke, itu saja berbagi pengalaman tutorial saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.